Oke, Oke. Selamat malam semuanya. Masih semangat untuk belajar teman-teman malam ini? Selamat malam. Ya, siapa ini iPhone? Nggak ada wajahnya. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, kemarin saya batalin training DNM Live-nya, sebab saya masih di perjalanan dari kota Solo menuju Padang. Ya, perjalanan sih cukup lumayan, sekitar 3 jaman. Tapi kemarin mikirnya kita bisa sampai Padang tepat waktu, ternyata ya namanya di jalan pasti ada halangan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, walaupun hanya dengan 1 orang, 2 orang pun saya akan tetap semangat memberi pelajaran. Kenapa? Karena belajar itu wajib hukumnya. Dan dulu di zaman para wali, mereka belajar itu nggak butuh banyak orang. Yang kumpul tuh hanya 3, 4, 5 orang pun ya kita tetap belajar. Muzakarah ya teman-teman. Jadi hari ini pun saya tidak mengejar kuantitinya, berapapun yang hadir kita akan belajar bersama. Karena saya yakin apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita syiarkan, jika kita memang tulus, kita ikhlas, ya pasti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang memang punya tim, silahkan di-tag di telepon atau di WA ya, secara pribadi. Ayo Kak, ikut training malam ini. Kapan lagi teman-teman dapat materi-materi daging ya, yang seharusnya materi-materi ini berbayar ya. Kalau di tempat lain, materi-materi DNM itu banyak sekali yang harus berbayar. Tapi di DNM kita hanya beberapa yang berbayar, itu pun juga hanya sebulan sekali ya. Jadi saya kira buat teman-teman yang pengen timnya besar, ayo kita belajar bersama. Dan yang memang serius, walaupun hanya 8 orang, silakan dibuka kameranya. Jadi biar teman-teman fokus kalau belajar. Siapkan kamera, siapkan alat tulis, kita belajar bersama. Oke. Oke, selamat malam Mr. Rudi, Solo hadir, terima kasih. Ayo di absen dulu. Nama dan kotanya. Oke. Oke, malam ini kita akan belajar bagaimana kita memaksimalkan tentang testimoni. Jadi seringkali kita jualan, kita prospek, atau kita kemana aja, itu kita harus share juga. Mungkin teman-teman lihat beberapa hari terakhir saya share perjalanan saya di Kota Padang, Solo, Sumatera Barat, yaitu proses saya. Kenapa saya share yang biasanya mungkin banyak quote atau video-video motivasi dan sebagainya? Ya karena saya biar teman-teman nggak bosen lah tiap hari dapat quote ya. Biar teman-teman juga, karena kebanyakan orang-orang itu kepo terhadap kita. Kita posting di beranda, yang nonton lihat paling cuma 10, 15. Tapi giliran kita posting di status kita, yang nonton bisa puluhan bahkan ratusan orang. Nah, itu pertanda bahwasanya banyak orang yang pengen tahu kehidupan kita gitu loh. Mungkin banyak orang yang pengen tahu, wah Pak Rudi sekarang bisa seperti ini, punya ini, dan sebagainya ya. Tapi teman-teman tahu nggak perjuangan saya sampai sekarang? Saya kemarin 4 hari meninggalkan rumah untuk ikut acara champion seminar ya. Dan itulah perjuangan saya. Tadi saya naik pesawat dari Padang jam 8.30 sampai sini hampir jam 11 siang ya.
Setelah itu saya tanah turun di Halim, rumah saya di Bekasi, jadi waktunya nggak lama, jam setengah 12-an udah sampai. Langsung saya makan, sholat, setelah itu tidur. Dan jam 2 saya sudah ada tamu, saya harus melayani tamu, terus ada beberapa janji juga yang harus saya selesaikan sampai sore. Dan malam ini pun saya masih memberi apa ya, ilmu yang mungkin saya tahu lebih dulu. Jadi di sini saya nggak mau menggurui teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah belajar ke sana kemari dan banyak sekali yang sudah didapatkan. Tapi banyak juga yang lupa ya, karena memang pada dasarnya belajar itu harus diulang-ulang, Bapak Ibu. Seorang yang bisa menjadi seorang yang profesional itu butuh 4.000 jam. Makanya kalau Bapak Ibu lihat Pak Rudi semangat sekali tiap minggu buat training DNM, ya karena saya mau mengejar 4.000 jam terbang saya itu loh. Makanya buat Bapak Ibu yang saat ini bisnisnya belum jalan, bisnisnya stagnan, saya yakin karena Bapak Ibu belum memperbanyak jam tayang, jam terbang, sorry. Ayo, Bapak Ibu sudah dapat ilmu nih dari saya, ya nanti ilmu Bapak Ibu bisa di-share juga ke timnya. Jadi jangan hanya berhenti ilmunya di Bapak Ibu yang malam ini hadir gitu loh. Kalau bisa di-share, disampaikan lagi semampunya. Pak, kalau materinya gimana? Materinya ada. Silahkan Bapak Ibu join di grup Telegram DNM, digitalnetworkmarketing.co.id. Di situ kita pasti akan share materi-materi kita. Dan itu free, gratis. Silahkan. Jadi ayo yang belum join grup digital network marketing di grup Telegram, silakan download aplikasi Telegram. Setelah itu Anda bisa klik di pencarian digitalnetworkmarketing.co.id dan Anda bergabung. Silakan. Oke, alhamdulillah udah nambah 2 orang, jadi 11 orang ya malam ini. Nggak apa-apa, kita akan jalan terus. Yang panen tuh orang yang komitmen ya Bapak Ibu. Jadi kalau belajar aja males, mau dapat hasil yang banyak, ya itu omong kosong. Makanya orang kaya di dunia ini hanya sedikit karena hanya sedikit orang yang mau berproses. Yang lainnya pengennya rebahan, pengennya nonton TV, yang lainnya pengen stalking kanan kiri, tapi mereka nggak ada action apa-apa. Jadi ya hidupnya nothing, nggak ada yang bisa dia banggakan. Jadi buat teman-teman selamat yang malam ini sudah bergabung dengan kita. Kita akan mulai Digital Network Marketing Live malam ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan yang bisa open kamera, yang bisa siapkan alat tulis, dan saya yakin Anda nanti akan dapat insight-insight yang berharga, Anda langsung tulis. Kalau perlu Anda besok langsung eksekusi ya, biar nggak lupa, seperti itu. Ya, belajar cara memasang testimoni yang efektif dari brand-brand terkenal. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah membeli sebuah produk setelah tahu ada konsumen lain yang puas dengan produk tersebut. Itu loh, tidak hanya terjadi pada Anda loh. Nah, ini yang dipakai oleh brand-brand terkenal Bapak Ibu. Bapak Ibu pun kenal kayak mobil Ferrari, Lamborghini, atau di fashion ada Louis Vuitton, ada Versace, ada Ghost, dan sebagainya. Mereka nggak pernah iklan Bapak Ibu. Tapi kenapa produknya sangat laku ya? Karena banyak testimoni yang berbicara di situ. Itu. Saya pun kemarin tertarik beli Mercy karena teman-teman ada yang ngomong, wah Mercy itu kelihatannya mobil Eropa, tapi perawatannya lebih murah. Kenapa? Ya karena nggak gampang rusak, gitu loh. Dibanding dengan mobil Jepang, mobil Eropa itu memang lebih mahal, tapi awetnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya kemarin beli Mercy tahun 2016, tapi
Luar biasanya saya bolak-balik ke Surabaya, ke Jakarta, Surabaya, saya pernah ke Kediri bawa mobil itu. Luar biasa, powernya, terus fiturnya masih sangat bagus sampai sekarang. Dan apakah Bapak Ibu pernah lihat iklan-iklannya kayak Mercy atau apa? Jarang kan mereka. Tapi yang beli luar biasa, Bu, gitu loh. Jadi testimoni itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu lakukan saat Bapak Ibu sedang melakukan bisnisnya, ya Bapak Ibu harus selalu dokumentasikan. Saya kemarin ada cerita setelah acara Champion Seminar, malamnya saya diundang salah satu member saya untuk ada di rumahnya, katanya mau buka stokis. Saat itu ya kita jelasin, bla 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 bla, akhirnya closing 19 juta lebih. Dari hasil closing itu kita shooting ya Bapak Ibu. Kita shoot, kita ngevlog, kita foto bersama, kita lihatkan uangnya. Malam ini kita closing 19 juta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi besok harinya ada orang yang kepo dan langsung join stokis juga. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Hanya kita posting apa yang kita lakukan malam harinya, paginya, ada orang yang closing stokis juga. Nilainya lebih tinggi lagi, hampir 21 juta. Itulah kekuatan testimoni Bapak Ibu. Bahwasanya apa yang kita lakukan tuh harus sering kita posting gitu loh. Kayak malam hari ini pun silakan Bapak Ibu screenshot foto-foto kita bersama ini lagi training. Makanya saya tadi bilang, ayo open kamera, biar Anda itu mulai belajar branding diri. Gitu loh. Pak, saya kan lagi sibuk dan sebagainya. Kalau Anda sibuk, nggak usah ikut training, saran saya. Kenapa? Karena Anda nggak akan dapat apa-apa. Ikut training, belajar, itu memang harus meluangkan waktu 1 jam Anda untuk konsentrasi, untuk belajar. Kalau Anda saat ini masih sibuk, saran saya, Anda keluar aja dari classroom ini, kelas Zoom ini. Kenapa ya? Karena Anda nggak akan dapat apa-apa, Bapak Ibu. Benar, saya sudah melakukan sendiri. Saya kalau memang nggak bisa ikut Zoom, saya nggak ikut Zoom. Tapi kalau saya bisa ikut Zoom, saya akan ikut dari awal sampai akhir. Gitu, Bapak Ibu. Itu proses belajar. Makanya saya tadi ngomong, ayo open kamera, siapkan alat tulis, kalau perlu siapkan catatan-catatan apa yang besok mau dieksekusi, seperti itu. Nah, makanya menurut riset 88% konsumen membeli produk online setelah membaca testimoni positif dari konsumen lain. Makanya Bapak Ibu kalau nyari barang, nyari hotel dan sebagainya, pasti lihat reviewnya kan. Review-review orang yang sudah makan, contohnya kalau di rumah makan, kalau di hotel ya sudah review hotelnya itu gimana pelayanannya dan sebagainya. Kayak semalam saya di Padang, saya dapat info, Pak coba nginap di PCC, Padang Convention Center. Nah, hotelnya namanya Truntun namanya. Ya saya malam itu datang dan harga semalam sangat fantastis karena hampir 650.000 semalamnya. Itu pun karena harga corporate ya, saya nego karena saya mau ada event di situ, akhirnya dapat nego. Kalau enggak sehari bisa hampir 750 lebih gitu. Dan saya nginap itu karena testimoni, karena review gitu loh. Ada orang yang ngasih tahu. Nah, makanya saya coba, oh benar, memang hotelnya bagus, di bawahnya ada hall yang besar, dan saya punya nazar 2022 saya mau buat acara di PCC ya, di Padang Convention Center. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang PCC, Bapak Ibu bisa cek di Google, seperti itu. Apa sih testimoni ya Bapak Ibu? Testimoni adalah sebuah komentar
sebuah komentar positif dari konsumen terhadap suatu produk brand setelah mereka menggunakan produk dari brand tersebut. Dalam bahasa Inggris, testimoni disebut dengan testimonial. Seperti itu ya Bapak Ibu. Makanya kalau di bisnis MLM saya, Bapak Ibu tembus ribet apa kayak handphone, motor, mobil, rumah mewah, pasti kita minta Anda untuk ngevlog. Kenapa? Tujuannya biar memancing orang itu kalau dengar video itu beredar, orang kan lebih percaya dengan MLM yang saya tawarkan. Makanya vlog-vlog itu sangat penting. Makanya mulai saat ini Bapak Ibu mulai belajar ngevlog. Ya, bicara aja. Hai teman-teman, hari ini saya sedang misalnya minum propolis nih. Nah, hari ini saya karena kecapean naik pesawat hampir 2 jam di pesawat dan sebagainya, akhirnya untuk menjaga stamina saya minum propolis. Ini loh teman-teman, propolis itu seperti ini. Luar biasa teman-teman. Jadi ini yang saya pakai membuat kesehatan saya selalu prima. Itu testimoni Bapak Ibu. Anda sendiri bisa buat testimoni sendiri, atau Anda bisa pakai hari ini saya pakai baby cushion biar wajah saya lebih cerah. Nah, itu dipakai Bapak Ibu. Seperti itu ya. Itulah mengapa testimoni bisa menggambarkan kepuasan konsumen terhadap sebuah bisnis dengan lebih kuat. Makanya kalau Anda bisnisnya saat ini tidak berkembang, saya yakin Anda tidak memakai atau mengkonsumsi atau menggunakan produk yang Anda tawarkan. Yuk, kira-kira hari ini teman-teman sudah menggunakan apa di bisnis Anda? Contohnya kalau Anda MLM suplemen, ya Anda sudah minum suplemennya nggak hari ini? Atau taruhlah Sudah, Anda bisnis MLM kosmetik, sudah pakai nggak kosmetiknya? Sudah, Atau Pak. ya. Sudah, Pak CEO. Ya, itu adalah salah satu penggambaran ya. Anda sendiri aja nggak mau pakai, ya jangan harap orang lain mau pakai, gitu loh. Seperti itu ya. Nah, ini jadi kalau review kan hanya sepatah dua patah kata, tapi kalau testimoni itu bisa menggambarkan sebuah paragraf atau sebuah kalimat yang panjang. Bahkan kalau saya lebih senang nonton video. Kenapa? Karena saya selalu lihat gerak-gerik mata orang yang ngomong itu. Kalau orang itu benar-benar tulus, matanya itu akan fokus. Tapi kalau dia dibilang orang Jawa itu apus-apus atau nipu, reviewnya ngawur, itu matanya itu pasti jelalatan. Saya kalau lihat review orang tuh tak liatin matanya orang itu sambil ngomong gitu loh. Makanya Bapak Ibu kalau mau review produk yang Bapak Ibu tawarkan, saran saya Bapak Ibu belajar dulu di kaca. Nah, biar nggak kelihatan groginya. Kalau perlu tik 3-4 kali atau 5 kali, kalau dicari video mana yang lebih bagus, nah, itu baru di-share. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, media, kenapa testimoni sangat penting? Yang pertama adalah media pemasaran gratis dan efektif. Saya tiap hari bisa ngumpulin testimoni orang yang dapat reward, dapat penghargaan ya. Itu kita bisa minimal nyari 5 sampai 10 testimoni. Setelah itu kita share seperti itu. Kita tiap hari pasti konten keluar. Nah, konten-konten yang keluar itu ya kita bisa jadikan review dan testimoni ya, Bapak Ibu, seperti itu. Dan kalau Anda sendiri membuat vlog, video, itu akan meningkatkan rasa kepercayaan diri. Makanya saya tadi bilang, jangan sampai Anda jualan produk suplemen, Anda sendiri nggak minum, gitu loh. Atau Anda jual jasa, tapi Anda sendiri nggak pakai jasanya, seperti itu. Ya contohnya Anda
dalam seminggu tidak ada live. Saran saya Bapak Ibu mulai live ya. Mulai Bapak Ibu cerita tentang produk yang Anda pasarkan. Pak, kalau yang nonton nggak ada nggak apa-apa. Bodoh amat kalau buat saya. Yang penting kita konsisten. Saya sendiri aja sudah melakukan live hampir 2 tahun ini, Bapak Ibu bisa lihat. Partisipan kita ya tadi dari 13 orang sekarang udah naik 37. Padahal dari puluhan ribu member saya ya, yang saya kasih tahu. Tapi yang ikut kok cuma puluhan. Nah, tapi buat saya, mau yang hadir 1 orang, yang hadir 10 orang, yang hadir 30 orang, atau yang hadir 100 orang, atau 1000 orang, sama aja Bapak Ibu. Energi saya yang saya keluarkan sama. Bapak Ibu bisa lihat, saya tetap semangat, saya tetap smile, karena saya terus antusias. Oke, bentuk apresiasi kepada konsumen. Jadi kita harus mengapresiasi. Pak Rudi itu unmute loh, enggak dengar Pak. Oh ya, sorry teman-teman, tadi wajah saya gelap ya, karena lampunya belum dinyalakan. Jadi ini lampu sudah nyalain. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Lanjut Pak. dengan testimoni ini adalah sarana membuat brand lebih kredibel, lebih dipercaya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang pakai produknya, fotolah selfie. Atau Bapak Ibu bisa buat video, Bapak Ibu minum produk yang Bapak Ibu pasarkan kan. Jadi itu akan menambah rasa kredibilitas Anda, rasa kepercaya diri Anda. Coba Bapak Ibu lihat postingan Bapak Ibu hari ini. Ada nggak yang Bapak Ibu menceritakan tentang produk yang Bapak Ibu pakai? Kalau nggak ada wajar, hari ini Bapak Ibu nggak ada omset. Gitu. Kalau saya dulu, kalau produk, ya apa yang saya lagi mau buat minuman, ya saya live. Hai teman-teman, hari ini saya mau minum produk suplemen saya. Nah, caranya saya ambil gelas, saya ambil air, terus saya potong minuman saya taruh di gelas, terus saya aduk pakai sendok plastik atau kayu, baru setelah itu saya minum. Jadi aktivitas Bapak Ibu yang berkaitan dengan bisnis Bapak Ibu, kalau perlu Bapak Ibu posting. Apa? Karena posting-postingan Bapak Ibu itu adalah salah satu testimoni yang akan membuat yang tadi itu kredibilitas Anda naik seperti itu. Terus selanjutnya dengan testimoni adalah social proof, kualitas suatu produk atau layanan. Jadi Anda itu akan dipercaya. Oh, ternyata leader saya itu juga mengkonsumsi suplemen yang dia pasarkan. Oh, ternyata leader saya itu hari ini melakukan presentasi, gitu loh. Jangan sampai Anda hari ini ngajak teman-teman, ayo presentasi. Anda hari ini malah tiduran, rebahan, gitu loh. Bapak Ibu bisa lihat, saya tiap bulan jadwal saya padat, Bapak Ibu. Gitu. Saya tunjukkan kepada teman-teman, saya masih presentasi, saya masih membina tim, gitu loh. Jadi kalau teman-teman saat ini ada yang iri sama saya, ya nggak boleh kalau menurut saya. Kenapa? Anda sendiri nggak melakukan apa-apa tapi iri. Yang bodoh itu, yang bego siapa itu loh. Kadang saya selalu ngomong kepada orang lain gitu loh. Walaupun kesannya kok kasar banget Pak Rudi omongannya. Loh,
Bukan masalah kasar omongannya, tapi ini kadang Anda itu nggak sadar diri gitu loh. Mau mendapatkan hasil besar, tapi Anda tidak mau mengeluarkan effort, mengeluarkan tenaga pikiran Anda yang besar juga. Gitu loh. Bapak Ibu mungkin baru ditolak bisnis presentasinya paling di bawah 100. Coba kira-kira Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pak Rudi sudah ditolak berapa ribu orang? Silahkan yang benar menebaknya nanti dapat hadiah dari saya. Kira-kira Pak Rudi itu sudah ditolak berapa ribu orang? Silakan tulis di kolom komentar. Anda kira-kira seorang Pak Rudi itu ditolak berapa ribu orang? Atau kasarnya ditinggalkan berapa ribu orang kira-kira? Ayo, yang tahu, yang mau silakan tulis di kolom komentar. Bu Eni bilang 10.000, Bu Erna 1.000, Bu Andri 150.000 orang, Novi 2.000, Mardiana 4.500. Ya. Jumlah titik Bapak Ibu kalau di MLM saya itu sudah lebih dari 1 juta ya Bapak Ibu. Jumlah titiknya aja ya. Ya kalau orangnya ribuan. Jadi apa yang saya perjuangkan selama 5 tahun ini Bapak Ibu, itu berbanding lurus dengan hasilnya Bapak Ibu. Makanya Bapak banyak teman-teman yang bilang Pak Rudi itu terbuat dari apa? Ya saya terbuat dari daging gitu loh. Tangan saya juga daging ini loh. Mata saya juga sama 2 gitu loh. Yang membedakan adalah semangatnya Bapak Ibu. Yang membedakan adalah impiannya Bapak Ibu. Yang membedakan apa? Tanggung jawabnya Bapak Ibu. Yang membedakan apa? Effort kerjanya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dalam 1 bulan hanya presentasi 2 kali, 1 kali, tapi pengen bonusnya ratusan juta ya, mohon maaf Bapak Ibu. Anda salah bisnisnya. Ibarat Anda buka toko, Anda tokonya dalam sebulan hanya dibuka 2 kali, pengen sekali penghasilannya puluhan juta, ratusan juta, nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat tetangga kanan kiri Bapak Ibu. Ada yang jualan kelontong nggak sekitar Bapak Ibu? Ada yang jualan apa? Bahan baku nggak? Mereka bisa bekerja dari pagi Bapak Ibu. Buka jam 5 pagi, tutup jam 10 malam. Kok tahu? Ya karena saya sendiri pernah buka grosiran Bapak Ibu. Sembako, grosiran sembako. Wah, itu untungnya sangat tipis banget Bapak Ibu. Tapi ya mau nggak mau, karena saya harus punya income, saya buka. Dari habis subuh, jam 5-an, saya buka toko saya, sampai jam 10 malam. Saya lakuin Bapak Ibu. Itu saya hampir 2 tahun Bapak Ibu. Lama-lama akhirnya saya berpikir, kalau saya jualan grosiran sembako, saya nggak akan bisa freedom ini. Saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya ketemu yang namanya bisnis MLM, Bapak Ibu. Di situ saya belajar dengan bisnis MLM, kita belajar dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Dari seorang self-employee, seorang pekerja, atau seorang business owner yang hanya punya karyawan diri sendiri, kita beralih ke kuadran kanan, kita bisa punya tim. Dan Bapak Ibu bisa lihat, bayangkan kalau 1 hari saya bekerja 8 jam, saya presentasi 8 jam, saya punya tim 1.000 orang, maka Bapak Ibu bisa hitung 1.000 kali 8 jam, maka hari ini saya bekerja berapa? 8 jam Bapak Ibu. Makanya wajar kalau omset saya 1 harinya bisa di angka ratusan juta, bahkan miliaran Bapak Ibu, dalam 1 hari. Kenapa? Karena ada ribuan orang yang melakukan hal yang sama dengan saya. Dan mereka masuk ke dalam sistem bisnis saya. Bayangkan ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya ribuan orang di bawah tim Anda, maka penghasilan Anda pasti
di atas 100 juta. Ada yang tertarik bonus 100 juta? Yang tertarik bonus 100 juta, silakan tulis di kolom komentar. Yang nggak tertarik nggak usah tulis, nggak apa-apa. Karena saya juga nggak akan doain Anda gitu loh. Karena Anda nggak punya motivasi. Silakan yang tertarik 100 juta tulis di kolom komentar. Yang nggak tertarik nggak usah nulis. Oke. Selanjutnya, 10 cara memasang testimonial ala brand terkenal. Ya, saya belajar dari beberapa brand terkenal yang tadi saya bilang di depan, dari mobil Ferrari, Lamborghini, Mercy, BMW, dan sebagainya untuk kelas otomotif ya. Ada juga di pakaian, ada LV, Versace, dan sebagainya. Apa sih yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka melakukan yang namanya quotes testimonial. Ekspresi yang umum ditunjukkan konsumen terkait dengan sebuah produk biasanya adalah, ih, bagus ya, atau wow, keren banget. Walau hanya berupa kalimat singkat, ucapan tersebut mampu menjelaskan bagaimana produk atau bisnis Anda di mata konsumen. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda ditanya orang, gimana bisnis Anda? Wah, saya sekarang bisnis kecil-kecilan, Pak. Jangan gitu loh. Bapak Ibu harus semangat. Kalau ditanya, gimana kabar bisnis Anda? Bisnis saya sangat luar biasa, Bapak Ibu. Berkembang di pelosok Indonesia bahkan beberapa negara. Katakan itu, Bapak Ibu. Anda harus percaya diri. Bisnis saya berkembang. Itu. Jangan katakan kalau ditanya orang, bisnis apa sekarang? Wah, saya sekarang bisnis kecil-kecilan ya. Anda akan kecil selama-lamanya gitu loh. Saya nggak pernah selalu ngomong bisnis saya kecil, enggak. Bisnis saya besar dan berkembang di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara. Itu yang selalu saya katakan, Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu kalau lihat bros yang saya pakai tiap hari yang ada tulisan 50 miliar, saya selalu bilang, bisnis saya ini sudah menghasilkan hampir 50 miliar. Itu saya katakan, Bapak Ibu. Pak, saya kan belum dapat apa-apa. Percaya diri aja. Yang penting Anda jangan menipu. Saya, kalau ditanya penghasilannya, hampir. Bilang aja hampir berapa. Nggak apa-apa. Tapi dengan itu Anda harus mensugestikan diri. Saya harus tiap hari dapat 1 juta. Ya, Anda harus bekerja keras, Bapak Ibu. Bangun tim, presentasi, dan sebagainya, evaluasi, gitu kan. Bahkan, taruhlah besok di perusahaan Anda ada hajatan besar, kayak anniversary dan sebagainya. Anda kalau perlu bayar dulu. Bayar tiketnya. Kalau Anda merasa bisnis Anda kecil, ada perusahaan ngadain acara anniversary, saya yakin Anda sampai sekarang pun belum bayar tiket. Gitu loh. Kenapa? Karena Anda merasa bisnisnya kecil aja gitu loh. Tapi kalau orang yang punya visi yang besar, bisnis saya besar, besok perusahaan saya ada acara anniversary, saya langsung bayar. Itulah contoh seorang pebisnis yang punya visi. Makanya bisnisnya besar. Tapi kalau Anda, buat apa sih ngeluarin tiket? Karena saya harus ngeluarin hotel lagi, ngeluarin untuk pesawat lagi. Saya mungkin ngeluarin hampir 4 juta, 5 juta lagi ibaratnya. Tapi ingat Bapak Ibu, itulah penghargaan. Kalau Anda menghargai bisnis Anda besar, Anda loyal terhadap bisnis Anda, maka bisnis Anda pasti akan royal. Ingat, semakin Anda loyal, Anda akan dapat hasil yang sangat royal. Gitu loh. Yang besar. Makanya kalau bisnis Anda sekarang nggak berkembang karena Anda sendiri nggak loyal sama bisnisnya. Ada acara besar, Anda sendiri nggak mau hadir. Ya,
Ya itu pilihan Bapak Ibu. Benar atau salah? Nggak ada benar atau salah di dunia ini Bapak Ibu. Yang ada adalah konsekuensi. Konsekuensi ibaratnya saya nggak pakai bedak ini, konsekuensinya apa? Konsekuensinya wajah saya kusam, wajah saya nggak glowing ibaratnya. Seperti itu. Jadi benar atau salah? Nggak ada benar atau salah, yang ada konsekuensi. Kalau Anda saat ini, perusahaan Anda ada hajatan, anniversary, tapi Anda nggak ikut, Anda nggak transfer saat ini, saya yakin bisnis Anda di 2022 pasti akan stagnan atau bahkan hilang bisnis Anda ya. Itu. Karena itulah komitmen Bapak Ibu. Seperti itu. Sama dengan testimonial. Hari ini saya bicara belak-belakan kenapa? Karena ini bicara tentang testimonial. Anda butuh testimoni sebanyak mungkin. Bayangkan kalau Anda di perusahaan Anda ada hajatan, anniversary, ulang tahun perusahaan Anda, tapi Anda nggak ikut, kira-kira Anda bisa cerita nggak kepada orang lain, kepada downline-downline Anda, atau kepada calon prospek Anda? Anda nggak akan bisa cerita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda nggak hadir, gitu loh. Makanya kalau di quote-quote itu selalu ada, pertemuan apa yang tidak penting? Pertemuan yang tidak Anda hadiri. Sepakat ya? Inilah quote testimoni, Bapak Ibu. Hari ini kita belak-belakan. Karena ini materi yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Testimonial ini. Ini luar biasa. Sekali Anda bicara salah, bisnis Anda bubar. Tapi sekali Anda punya visi yang besar, bisnis Anda akan besar, Bapak Ibu. Itu kunci. Enggak banyak orang yang belajar hari ini mendapatkan kunci ini. Makanya kalau perlu, bisnis Anda punya dress code, Anda punya dress code. Bahkan kaos-kaosnya mungkin warnanya Anda harus seragamin seperti itu. Itulah loyalitas. Seperti itu. Nah, di sini ditulis, untuk membuat quote testimonial, Anda hanya perlu menuliskan testimoni tersebut apa adanya, tanpa mengubah kalimat sedikit pun. Kemudian Anda bisa mulai menampilkannya di berbagai platform yang dapat dilihat oleh calon konsumen. Nah, kira-kira Anda sudah punya nggak Facebook? Sudah punya nggak Instagram? Sudah punya nggak TikTok? Sudah punya nggak YouTube? Sudah punya nggak grup Telegram? Sudah punya nggak LinkedIn? Kalau Anda seorang pebisnis besar, pasti punya LinkedIn, Bapak Ibu. Karena itu adalah marketplace, orang pengen kenal Anda. Nah, jadi kalau buat Anda yang belum punya LinkedIn, ayo segera buat. Pak, kok kerjaannya banyak banget ya? Anda merasa kerjanya banyak banget, kenapa? Karena Anda bekerja sendiri. Coba kalau Anda punya tim. Pak, saya belum punya uang untuk bangun tim. Nah, ya sudah, Anda jangan ngeluh, kerjakan aja Bapak Ibu. Saya dulu Bapak Ibu, membangun bisnis ini mulai dari garasi Bapak Ibu. Dari garasi rumah saya Bapak Ibu. Swear, ini tangan saya. Apa yang saya lakukan? Saya belajar editing. Saya belajar prospecting. Saya belajar presentasi. Saya belajar ngevlog. Saya bisa ngomong seperti ini Bapak Ibu karena jam terbang Bapak Ibu. Saya pelajari semua, saya lakukan sendiri Bapak Ibu. Setelah saya ada hasil, saya nambah tim lagi, nambah tim untuk meringankan beban. Saya kan berarti. Itulah bangun tim. Dan sekarang bisnis saya berkembang. Nah, itu yang saya alami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengen punya testimonial tentang kesuksesan bisnis Bapak Ibu, ya Bapak Ibu harus mau berproses gitu loh. Kalau sekarang Bapak Ibu nggak mau berproses, nggak bakalan bisnis Anda besar. Yakin Bapak Ibu. Saya yakinnya saya sudah belajar kemana-mana. Yang harus dilakukan, kalau bisnis kita harus besar, kita harus turun tangan langsung.
Saya kemarin Bapak Ibu di acara MLM saya ada namanya Champion Seminar. Saya bantu setting sendiri ruangannya, gedungnya. Walaupun saya di Jakarta, tim leadernya di Sumatera, saya lakuin. Caranya gimana? Caranya saya menggunakan Zoom kayak gini. Ayo kita meeting Zoom. Makanya hari ini kalau Bapak Ibu belum melakukan Zoom meeting, belum melakukan evaluasi tahun 2020 terhadap 2021 terhadap bisnis Anda bersama tim Anda ketinggalan. Makanya yang belum punya evaluasi bisnis Anda, segera kumpulkan tim Anda bisa buat Zoom. Pak, saya kan belum bisa yang berbayar. Ada yang gratisannya Zoom itu Bapak Ibu. Lakukan yang gratisannya. Pak, saya belum bisa buat room Zoom. Nah, Anda bisa pelajari materi saya. Materi saya bulan apa ya? 2 bulan yang lalu. Ada. Silahkan cari. Bagaimana caranya membuat room Zoom. Seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar dari Trello. Nah, Trello itu apa? Trello adalah perusahaan pembuat aplikasi project management. Memajang beberapa tanggapan positif dari beberapa klien. Pentingnya termasuk testimoni dari seorang project manager sebagai social proof. Makanya ada yang namanya endorse. Kenapa sih kita harus endorse artis? Ya karena influencer, selebgram, TikToker, YouTuber. Ya tujuannya karena orang ini sudah punya social proof, punya influence, bisa mempengaruhi orang lain. Kita iklan di situ, kita minta tolong, bro, iklankan ini, kamu jadi endorse saya. Harapannya apa? Follower-follower itu akan membeli produk yang kita tawarkan. Benar nggak? Ya kalau Anda belum bisa bayar endorse, Anda belum bisa bayar selebgram, Anda belum bisa bayar TikToker, Anda sendirilah yang harus jadi selebgram. Anda sendirilah yang jadi TikTokernya. Anda sendirilah yang harus endorse diri Anda sendiri. Saya sendiri pun tiap hari membangun brand saya. Siapakah seorang Rudy itu? Rudy adalah seorang digital network marketer. Seorang penulis buku. Saya sudah nulis buku, Bapak Ibu, 3. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini masih banyak yang belum punya buku saya. Silakan yang sudah punya buku saya, tulis di kolom komentar. Saya sudah beli bukunya, Pak. Saya sudah baca, Pak. Saya sudah praktekkan. Silakan yang sudah beli buku saya, tulis di kolom komentar. Saya sudah beli bukunya, Pak. Nah, buat Anda yang belum punya bukunya, segera bertobat, segera kembali ke jalan yang lurus, beli buku saya. Ya. Ya. Yang sudah beli buku, silakan kasih testimoni dong. Pak Abdul Karim bisa open mic. Apa yang Bapak baca dari buku saya? Bu Eni, boleh open kamera, open mic. Testimoni sedikit tentang buku saya. Bu Oktaviana Arwan, apakah bisa open mic? Silakan. Bantu saya testimoni. Silakan kalau Anda pengen bisnisnya besar, Anda harus belajar berbicara, ngevlog. Tri Asih Gayatri, Tambun. Mau ada yang disampaikan, Bu? Silakan. Alhamdulillah saya sudah membeli bukunya langsung dengan Bapak Rudi sendiri ketika ada pertemuan di Bebekgong, review di Bebekgong. Cuma belum dibaca semuanya, baru 1. Oh ya, yang dari satu buku? Baru mendalami 1 buku saja, Pak. Oh ya, apa yang Ibu dapat insight-nya dari buku saya yang 1? Pentingnya membangun branding gitu loh, Pak, personal Ya. branding.
Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk membangun personal branding, Ibu? Meyakinkan konsumen tentang manfaat produk yang kita pasarkan gitu, Pak. Oke, Untuk luar manfaat biasa. dan kegunaannya untuk kita sendiri, untuk orang banyak, dan untuk bisnis kita sendiri. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Belum menguasai bahasa sih, takut Nggak salah apa-apa. bicara. Oh, Terima nggak kasih, apa-apa, Pak Bu. Ardi. Ya. Terima kasih, Bu Tri Asih. Siap, Pak. Ya. Ini adalah salah satu contoh testimoni, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa minta tolong pada orang-orang yang sudah membeli produk Anda, sudah mengikuti training-training Anda, bisa Anda tanyain. Barangkali Ibu Heni Kusmawati, baru beli buku Freedom. Ya, buku Freedom, apakah apa yang Ibu menarik tentang buku Freedom? Silakan Bu Heni, barangkali mau open kamera, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Bos kesempatannya. Alhamdulillah buku Freedom luar biasa mengajarkan saya bagaimana bagusnya memasang target. Jadi alhamdulillah setiap bulan saya pasang target minimal 300 box sebulannya, dan alhamdulillah semakin hari semakin baik karena dengan memasang target otomatis cara kerja akan lebih bagus, akan lebih terarah. Jadi itu yang saya pelajari dari buku Freedom. Ya, ada lagi yang mau disampaikan tentang buku Freedom? Untuk buku Freedom sebenarnya sangat bagus karena banyak juga yang diajarkan tentang bagaimana sebenarnya kita dalam berbisnis itu sebenarnya kita bukan menjual produk, tapi sebenarnya kita menjual hubungan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kita ini sedang menjual produk, akan tetapi sebenarnya yang kita jual adalah hubungan. Jadi jangan berpikir maksudnya karena belum tentu orang yang dekat kita itu mau membeli produk kita, tapi ada saja orang jauh yang merasa ada hubungan emosional dengan kita, mereka akan membeli begitu. Jadi jangan selalu berpikir bahwa kita ini jualan konvensional. Dan sebenarnya banyak lagi hal-hal yang bisa kita pelajari dari buku Freedom, karena jujur saya belum selesai membaca, Pak. Jadi saya pilah-pilah yang mana yang saya butuhkan segera. Jadi saya langkah-langkahin membacanya. Itu saja Pak Bos. Luar biasa. Ya, saran kami, timnya juga dianjurkan ya Bu, untuk beli buku Freedom juga. Iya, Jadi siap Pak Bos. biar frekuensinya sama, karena kita membangun tim itu kan harus membangun frekuensi ya, membangun vibrasi. Jadi saran kami, Ibu juga harus promosi juga untuk bukunya gitu. Semoga teman-teman dari tim saya yang kebetulan ada 4-5 orang yang lagi ikut Zoom hari ini mendengarkan langsung apa yang Pak Bos sampaikan, sehingga semakin juga tertarik untuk lebih mendalami tentang bisnis. Jadi bukan sekadar kita menjadi penjual produk, tapi kita ini adalah pebisnis besar. Jadi wajib juga kita belajar memperdalam ilmu tentang marketing. Jadi buat teman-teman, semoga dengan hadirnya kita di sini di Zoom kali ini ya semakin semangat untuk rajin ikut Zoom, rajin membaca buku, terutama buku yang diproduksi dari Pak Bos sendiri. Ya, begitu kira-kira. Oke, terima kasih Bu Heni. Ya, Tetap Pak semangat Bos, ya Bu ya. sama-sama. Siap. Sampai ketemu di Makassar bulan Februari. Siap. Oke, Bu Naisira atau Bu Asniati barangkali mau open kamera dan open mic. Sharing dikit dong dari buku yang sudah dibeli. Apa dapat insight apa dari bukunya? Bu Eni, silakan. Eni Pujiastuti mau sharing.
Bu Septiana barangkali mau sharing, silahkan. Assalamualaikum Pak Rudi, selamat malam. Oh, Pak Abdul Karim, silakan Pak. Iya Pak, saya mendalami yang ini Pak, make money. Mau make money, Nah, siap. jadi saya baru tahu ternyata ternyata untuk mendapatkan passive income itu ternyata banyak diantaranya yaitu bisnis jaringan. Nah, untuk dari itu saya tidak akan pernah tinggalkan bisnis jaringan termasuk Emogen yang sangat luar biasa. Nah, di dalam untuk mendapatkan passive income, di dalam buku ini menyebutkan bahwa bukan hanya bisnis jaringan yang bisa didapatkan, tetapi diantaranya adalah misalkan ada rumah kos-kosan, misalkan ada hotel, misalkan ada punya kebun, tetapi semua itu adalah modalnya besar. Nah, untuk mendapatkan passive income yang saya baca di sini dengan itu bisnis jaringan modalnya kecil begitu Pak, yaitu bisnis jaringan Emogen khususnya untuk saya. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Bu Novi, Bu Arin, Bu Nurul, Bu Sunarlia, barangkali. Lanjut. Oke, ya. Itu adalah contoh testimoni ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau jual produk ke konsumen Anda, ke tim Anda di follow up. Saya pernah dulu jualan produk, saya lupa follow up, baru ingat 1 bulan, saya follow up orang itu. Pak, gimana produk yang kemarin dibeli? Ada kira-kira dapat manfaat apa? Yang saya kaget, dia bilang, saya nggak dapat apa-apa. Oh, kenapa Pak? Ya karena saya belum konsumsi. Waduh. Makanya Bapak Ibu, coba Anda follow up lagi. Barangkali konsumen Anda itu belum mengkonsumsi. Bisa jadi boxnya masih segelan gitu loh. Anda bisa follow up. Makanya kalau Anda closing hari ini, Anda dikasih waktu 2 kali 24 jam untuk memfollow up lagi. Tujuan follow up lagi itu adalah memastikan bahwa produk kita itu sudah dipakai, digunakan, dikonsumsi. Seperti itu. Ada kendala apa? Ya, kita harus belajar menjadi seorang konsultan. Nah, jadi kalau ada masalah, Pak, saya minum produk Bapak kenapa gemetaran dan sebagainya, seperti itu. Ya. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu silakan ambil buku, ambil ballpoint, tulis siapa yang besok mau Anda follow up. Silakan, saya kasih waktu 2 menit, Anda ambil buku, ambil kertas, kira-kira besok Anda mau follow up siapa? Jadi kalau buat saya lebih baik memfollow up orang-orang yang sudah beli produk saya daripada saya memfollow up orang-orang yang beli. Effortnya, daya upayanya itu lebih mudah orang yang sudah beli. Makanya di bisnis MLM itu ada yang namanya membangun kedalaman. Kalau kita prospek orang baru, kita sponsori langsung, itu namanya kita mencari konsumen baru ya, teman-teman. Tapi kalau kita follow up, tim kita di bawah kita, mungkin cucu kita, cicit kita, canggah kita, ya kita cari, ada enggak leader yang bagus. Nah, di situ Anda akan menemukan. Gitu loh. Bapak Ibu bisa lihat di bisnis saya, MLM saya, itu saya menemukan banyak leader itu di kedalaman Bapak Ibu. Di kedalaman. Bisa kedalaman ke 20, kedalaman ke 30, bahkan ada yang kedalaman 50 Bapak Ibu. Si A nyponsori B, B nyponsori C, C nyponsori D, D nyponsori F, F nyponsori G, G nyponsori H, H nyponsori I nyponsori J, J nyponsori K, K nyponsori L, L nyponsori M. Dan ternyata leader yang saya temukan adalah si M. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu harus punya 10
level kedalaman leader yang aktif. Kalau Bapak Ibu nggak punya, jangan harap bisnisnya akan kuat. Itu rumus membangun kedalaman. Sama halnya Anda follow up orang yang sudah memakai, di follow up lagi. Kalau perlu Anda closing lagi. Pak, kemarin kan Bapak udah beli produk saya untuk Stamina Pria. Kan saya juga ada produk untuk ibunya, Pak. Kira-kira Bapak masih sayang nggak sih sama istrinya? Wah, ya sayang. Ya kalau sayang istrinya juga dirawat dong, Pak. Nih, saya ada produk untuk wanitanya nih. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nanti di follow up lagi 2 hari. Pak, gimana? Istrinya udah minum belum produk kewanitaannya? Wah, sudah. Gimana? Ya, sudah. Dia pasti akan cerita, testimoni kan. Nah, setelah beliau testimoni, konsumen ada testimoni, Anda bisa closing lagi. Pak, Bapak kan sudah minum untuk produk Stamina Prianya, Ibu sudah minum untuk kewanitaannya. Bapak cinta enggak anak-anaknya? Bapak enggak pengen anaknya cerdas, tinggi, kulitnya bersih, tulangnya kuat. Nah, Anda bisa closing produk untuk vitamin anaknya. Benar enggak, Bapak Ibu? Makanya kalau Anda benar follow up-nya, satu konsumen Anda itu bisa closing berkali-kali, Bapak Ibu. Berkali-kali. Dan kenapa Anda susah jualnya? Karena Anda males follow up. Gitu loh. Coba Anda follow up lagi, orang-orang yang sudah beli. Atau Anda tanya downline Anda, member-member Anda, kamu itu kemarin jual produk itu kemana? Kamu udah follow up belum? Wah belum, ya udah sini, kita follow up bareng-bareng. Jadi kita leader itu jangan tukang nyuruh, tapi kita memberi contoh. Contohnya saya nyponsori si A, saya tanya si A, si A kemarin kamu jual produk untuk kemana? Oh ke sini. Yuk kita follow up bareng-bareng. Coba telepon si B. Nah itu namanya pendampingan Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu bisnisnya belum berkembang, ayo rajin follow up, rajin pendampingan ke timnya. Seperti itu ya. Nah, di sini saya nggak akan jelasin tentang Trello tadi, tapi kita bicara fakta bahwa 72% konsumen yang melihat testimoni positif sebuah bisnis akan lebih mempercayai bisnis tersebut, bisa jadi alasan Semrush memanfaatkan quote testimoni. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus kumpulkan sebanyak-banyaknya testimoni Anda, testimoni produk-produk Anda Bapak Ibu. Coba dicek di HP Anda semua. Anda punya nggak video video atau gambar tentang testimoni produk Anda seperti itu? Kalau nggak punya, Anda akan kesusahan untuk closing. Nah, oke. Yang nomor 2, testimoni apa lagi Pak? Success story. Bentuk testimoni berbentuk cerita lengkap yang memperlihatkan kesuksesan konsumen setelah menggunakan produk bisnis Anda. Nah, kayak kemarin saya ada acara Champion Seminar. Apa sih yang dibahas di Champion Seminar itu? Ya sebenarnya success story. Orang cerita bisa dapat handphone tuh berapa bulan, apa yang dilakukan. Orang cerita bisa dapat motor, apa yang dilakukan, berapa lamanya. Orang dapat mobil, berapa lama, dan apa yang dilakukan. Orang dapat rumah mewah, berapa lama, apa yang dilakukan. Kan cerita mereka, benar nggak? Mereka rata-rata kan cerita. Gitu loh. Saya kemarin punya leader dari Pekanbaru, beliau membangun bisnis MLM yang saya buat, itu dari minus 1 miliar, dari bangkrut 1 miliar. Tapi dengan keyakinannya yang kuat, dia mulai presentasi, beliau mulai membangun timnya, beliau mulai menjual produknya, akhirnya utangnya lunas, Bapak Ibu. Bahkan sekarang kemarin beliau cerita, sudah beli ruko di Pekanbaru, terus beli ruko juga di Jambi, luar biasa Bapak Ibu. Itulah success story itu. Anda bisa buat success story sendiri Bapak Ibu. Anda ceritakan sejarah Anda, mengenal bisnis Anda.
Anda bisa ceritakan Anda sudah ikut training, baik online atau offline. Ceritakan success story-nya. Seperti itu. Ya, itu success story. Atau Anda bisa menggunakan pendekatan cerita yang dibangun berupa before after. Saya ada tim juga, dia cerita dulu dia sangat seorang introvert. Untuk ketemu orang itu dia sangat malu. Tapi setelah kenal bisnis MLM, dia sangat semangat. Dia sekarang kalau ngomong, kalau nggak diputus, dia nggak akan berhenti, Bapak Ibu. Padahal dulunya dia seorang pemalu, ngomong aja tuh takut banget. Tapi sekarang bisnisnya sudah berkembang, sekali dia ngomong, saya tanya pertanyaan, dia jawabnya panjang lebar. Itulah before after. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, Anda bisa buat blog, testimoni diposting di mana sih? Di semua platform media sosial Anda, Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, ini kita di sini akan bagi tips apa yang harus Anda lakukan. Anda bisa buat dalam format blog, post, video apabila informasi yang disampaikan lebih detail. Kedua, buat judul yang menarik. Yang ketiga, perkenalkan siapa pemberi testimoni. Kayak tadi kan saya mengenalkan ada Pak Abdul, Bu Eni, Putri, dan sebagainya. Saya perkenalkan. Beliau-beliau tadi cerita tentang buku saya, ada juga yang cerita tentang buku Freedom. Ya nggak apa-apa, kita kenalkan kan. Dan berikan bukti dengan cerita before after. Oh, kayak Bu Eni tadi cerita sebelum membaca buku Freedom, beliau nggak punya target. Nah, sekarang setelah baca buku Freedom, beliau punya target untuk memasarkan minimal 300 box dalam sebulan. Subhanallah. Luar biasa nggak teman-teman? Luar biasa. Luar biasa. Hanya dengan membaca buku. Luar biasa, Pak. Ya. Itulah yang harus Anda lakukan tiap hari, Bapak Ibu. Anda cerita before after. Nah, makanya yang tadi itu saya bilang, Anda besok di perusahaan Anda ada acara anniversary, contohnya, Anda ikut. Anda investasi di situ. Tapi apa yang akan Anda dapatkan? Anda pasti akan lebih percaya diri. Oh, ternyata bisnis perusahaan saya itu luar biasa. Anda bisa selfie sama top-top leadernya, Anda peluk mereka, Anda salaman sama mereka, atau Anda ketemu CEO-nya atau manajemennya, Anda foto bersama, Anda bisa cerita. Makanya kalau perusahaan yang besar itu pasti punya majalah. Majalah itu fungsinya sebagai testimoni. Dengan majalah, Anda bisa cerita, ini loh, saya yang sukses di bisnis saya ini sudah banyak. Seperti itu. Ya, Anda bisa cerita, ini di majalah perusahaan saya ini yang sudah sukses, penghasilannya miliaran sudah banyak. Anda bisa cerita, ini kemarin kegiatan kita, anniversary yang kemarin, baratnya. Ya, kita juga akan launching produk-produk baru. Nah, produk-produk yang kemarin di launching ternyata laku keras. Anda bisa cerita, inilah bagian dari testimoni sebenarnya majalah ini. Jadi buat Anda yang belum booking majalah, ibaratnya, ayo segera booking gitu loh. Nah, di perusahaan Anda kira-kira ada majalah seperti ini enggak gitu loh. Kalau belum ada, Anda bisa sampaikan ke manajemen atau ke support sistemnya. Pak, buat majalah dong. Saya kemarin ikut trainingnya DNM, Pak Rudi sharing bahwa di perusahaan beliau punya majalah. Nah, buat Anda yang malam ini istilahnya tidak satu perusahaan dengan saya, tidak apa-apa. Ilmunya bisa Anda pakai.
Saya dengan bendera DNM, saya berbicara tentang bisnis digital marketing dan network marketing secara global. Makanya saya nggak selalu bilang tentang produk yang saya pakai atau perusahaan saya, karena saya ingin ilmu yang saya sharingkan malam ini bisa dipakai di semua perusahaan atau semua bisnis Anda. Seperti itu. Anda bisa buat testimoni. Nah, ini testimoni. Jadi majalah ini sebenarnya testimoni, Bapak Ibu. Ya, ini di perusahaan saya ya, Bapak Ibu. Nah, perusahaan Anda gimana ya? Anda harus mulai buat terobosannya. Makanya saya tadi bilang buat tulisan, kertas, insight. Nah, kalau perusahaan Anda belum punya majalah, Anda bisa kasih info ke manajemennya atau ke support sistemnya ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut. Yang nomor 3, apa aja sih testimoni interview? Ya, kita bisa wawancarai. Makanya Bapak Ibu bisa lihat podcast di perusahaan saya ada podcast interview orang-orang yang sudah mencapai motor. Kita sharing. Jadi ada yang sudah mencapai AILA, dia sharing sama yang sudah mencapai motor, mereka sharing, interview. Nah, di perusahaan Anda apakah sudah ada podcast seperti itu, ada Zoom meeting seperti itu? Kalau belum ada, Anda bisa buat. Atau di organisasi Anda sudah punya nggak acara seperti itu? Kalau belum ada, Anda bisa buat. Caranya gimana? Bisa pakai Instagram Live. Anda bisa ngobrol, sharing di Instagram. Anda bisa ngobrol sama tim Anda, downline Anda. Atau Anda bisa cerita sama upline Anda, sharing di Instagram Live. Jadi buat teman-teman, platform media sosial itu bisa kita pakai, gitu loh. Anda bisa pakai live, bisa di YouTube, bisa di Instagram, bisa di TikTok. TikTok juga bisa, Bapak Ibu. Anda kalau punya TikTok, Anda bisa buat live juga. Saya rencana 2022 saya akan ada TikTok live juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat ini TikTok sangat luar biasa perkembangannya. Saya besok akan buat acara TikTok live juga. Itu saya akan maksimalkan di 2022. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau nggak bisnisnya berkembang di 2022? Kalau mau ya tadi saya udah kasih insight. Saya sendiri aja mau buat acara yang namanya TikTok Live. Nah, ini adalah dari materi hari ini, testimoni interview. Nah, jadi kita bisa tanya bidang pekerjaan dari narasumber kita, kisah inspiratif narasumber, cara sukses ala narasumber, seperti itu. Kalau saya pribadi, saya ada acara PSBB, pas sore belajar bareng. Di situ saya tanya kepada member-member saya, kepada orang-orang yang sudah sukses. Ceritain dong sejarah singkat Anda bisa memulai bisnisnya, kok bisa mencapai prestasi saat ini. Nah, mereka akan cerita. Nah, seperti itu. Nah, Pak, kira-kira Bapak bisa nggak saya wawancarai? Oh, silakan, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya acara podcast sendiri, atau ngajak Instagram Live sama saya, atau TikTok Live sama saya, bisa. Nanti kita sharing. Nah, nggak apa-apa. Itu belajar membuat interview testimonial ya. Caranya salah satunya kayak podcast, seperti itu. Nah, agar interview testimonial lebih berkesan natural, cobalah ikuti beberapa tips ampuh berikut ini. Pastikan narasumber merupakan klien potensial Anda. Anda mengulas pengalaman menarik dan memberikan wawasan kepada calon konsumen. Nah, tetapkan 1 hingga 3 topik pembahasan, supaya pertanyaan dia juga bisa lebih beragam dan lengkap. Dan berfokus ke manfaat keistimewaan produk dibanding CTA. Usahakan interview dilakukan dalam tatap muka atau video call supaya narasumber merasa nyaman dan interview dapat berjalan dengan baik. Nah, ini sudah saya lakuin Bapak Ibu. Saya mewawancarai leader-leader saya yang sudah berperingkat diamond ke atas, peringkat peraih mobil ya. Saya tanyain gitu loh.
saya lewat Instagram Live waktu itu. Nah, jadi tiap Jumat, besok Jumat, Bapak Ibu bisa ikut. Saya juga ada live di Instagram PSBB, pas sore belajar bareng. Nah, di situ saya menanyakan. Nah, itulah hal-hal yang sudah lakukan tentang interview testimonial. Nah, yang nomor 4 adalah yang namanya peer testimonial. Peer testimonial merupakan testimoni yang berasal dari persona yang mirip dengan konsumen atau rekan bisnis Anda. Kalau Anda berjualan pakaian, testimonial bisa berasal dari desainer atau pelaku dunia fashion. Jika produk Anda berupa produk teknologi, ya tentu yang diminta testimoni yang juga ahli teknologi. Nah, peer testimonial itu bisa kita ngajak, kalau Anda bisnis suplemen, Anda bisa minta petunjuk, minta sharing dari dokter atau apa, bisa, atau bidan, perawat, yang ibaratnya mereka memang yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Anda bisa buat testimoni dari mereka gitu loh. Seperti itu. Ya. Ya, nah, untuk meniru cara memasang testimonial efektif seperti generate press dengan cara pilih tokoh yang sesuai dengan buyer persona Anda, brand Anda, perangkat latar belakang pemberi testimoni, pajang foto pemberi testimoni, dan gunakan testimoni berupa paragraf singkat atau jelas. Ya, jadi ini caranya Bapak Ibu. Seperti itu. Yang nomor 5 adalah sosial testimonial. Pernah melihat konsumen memberi testimoni positif secara sukarela di media sosial? Testimonial seperti itu dampaknya cukup besar karena berasal dari kesediaan konsumen sehingga tak ada yang kesan dibuat-buat. Saya kadang buat kayak giveaway. Silakan buat Bapak Ibu yang sudah mengkonsumsi produk saya, Anda share testimoninya dan jangan lupa tag beberapa teman-teman Anda di media sosial Anda. Nah, itu namanya sosial testimonial, Bapak Ibu. Saya sendiri sampai nggak hafal berapa ribu testimoni yang sudah dihasilkan di bisnis saya, berarti ribuan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek di YouTube, di Google, di Instagram, Facebook, banyak banget testimoni tentang bisnis saya, Bapak Ibu. Nah, itu kadang yang nyeritain orang-orang. Kayak kemarin saya ngadain acara Champion Seminar, itu saya suruh orang-orang yang hadir untuk live. Mereka rata-rata pegang HP, mereka live pas acara. Terus setelah itu mereka share video-video atau foto-foto saat melakukan acara. Nah, itu namanya sosial testimonial, Bapak Ibu. Orang-orang itu dengan sukarela memfoto dirinya, memfoto acaranya, memfoto meriahnya, suasananya di dalam Facebook-nya, Instagram, TikTok-nya, dan YouTube mereka masing-masing. Bayangkan Bapak Ibu, hari kemarin tuh acara di perusahaan saya tuh ada sekitar 7 acara besar. Tentang Champion Seminar, tentang preview penjelasan bisnisnya, tentang training-training yang lain, training bagaimana memulai. Saya hitung ada 7 kemarin. Bayangin kalau 7 yang hadir tuh minimal 50 orang, berarti 50 orang kali 7, berarti sudah ada 350 orang yang share acara. Itu namanya sosial testimonial, Bapak Ibu. Nah, Ibu bayangkan ya, seperti itu. Nah, yang nomor 6, kita ada yang namanya influencer testimonial, yang tadi itu kita bisa endorse artis, dokter, dan sebagainya. Seperti itu. Bahkan kemungkinan konsumen membeli dari seorang influencer itu bisa mencapai 82%. Bapak Ibu bayangin,
Kalau saya bisa endorse Pak Jokowi contohnya. Beliau konsumsi produk saya contohnya. Kira-kira pengaruh nggak terhadap bisnis saya? Luar biasa nggak? Luar biasa. Ngaruh banget. Luar Ngaruh, biasa, Pak. Bu. Luar biasa. Luar biasa. Tapi kan nggak gampang saya untuk endorse beliau karena beliau kan seorang presiden kan yang harus netral itu seperti itu. Nah, yang nomor 7 video testimonial yang tadi itu kayak tadi nanti kayak Bu Heni, Pak Abdul tadi, Bu Tri yang dari Tambun itu nanti videonya saya potong, saya share. Ini loh yang sudah memakai, yang sudah membaca buku saya. Oh, manfaatnya seperti ini. Nah, itu atau yang hari ini coba hari ini teman-teman setelah ikut Zoom saya, Anda cerita manfaat dari training DNM Live malam ini. Ya, tugas Anda ada 57 orang yang hadir malam ini. Saya minta testimoni videonya. Apa kesan pesan Anda terhadap training malam ini? Baik buruk atau jelek ya. Mungkin Anda lihat, wah Pak Rudi kurang semangat. Pak Rudi materinya berbelit-belit. Enggak apa-apa, itu testimoni. Saya akan terima, Bapak Ibu. Ya, PR ya, buat teman-teman yang malam ini hadir, PR Anda buat video testimoni, Anda ngevlog, Anda pegang HP, Anda cerita tentang manfaat Anda ikut training saya malam ini, ya. Seperti itu. Kenapa video testimoni dapat ditonton langsung oleh audiens? Makanya diperlukan beberapa trik. Nah, testimoni dari klien yang konsumen yang besar, perusahaan bonafit, UMKM, dan sebagainya. Jadi, testimoni video testimonial juga menjadi ramah untuk audiens yang tunarungu. Mereka bisa melihat Anda bicara, mereka bisa, oh ternyata buku ini bagus. Nah, Anda bayangkan Anda buat video acara training malam ini, ada beberapa orang yang istilahnya tunarungu dan sebagainya, mereka akhirnya ikut karena melihat testimoni dari teman-teman seperti itu. Ya, Bu Lisa Bali, nanti buat videonya ya kalau memang inspiratif. Alhamdulillah sudah order 10 Pak CEO. Wah, luar biasa Bu Asniati. Selamat ya Bu ya, kemarin motornya udah cair. Iya Pak, makasih banyak Pak. Iya Bu. Bu Eni. Long Life Bisnis Imogen Pak. Terima kasih Bu. Imogen sangat membantu kehidupan perekonomian rumah tangga saya Pak. Sehat selalu Pak CEO. Ya Bu, terima amin. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Dokumentasi testimoni yang tadi itu saya cerita, kemarin ada acara champion seminar, saya suruh teman-teman foto-fotonya itu di-share di Facebook. Nah, seperti itu. Nah, ini. Atau Anda bisa membuat sebuah dokumentari testimonial. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Informasi latar belakang klien atau konsumen Anda, detail permasalahannya, cerita historis pengalaman kita, poin pembelajaran, dan amanat. Nah, tadi teman-teman saya minta tolong kan, nanti buat video testimoni tentang acara DNM Live malam ini. Nah, itu bagian dari saya mengumpulkan dokumentari testimonial. Kirim videonya kemana Pak? Apa Mas? Mengirim videonya setelah selesai kemana? Oh, ke CS DNM juga boleh Pak.
Atau langsung di post di Facebook masing-masing juga boleh. Nanti tag saya sama DNM ya. Ya, sip. Terima kasih. Kalau bisa sih langsung diposting di Facebook masing-masing atau di Instagram masing-masing, nanti tag aja. Saya Siap, dan Pak. DNM. DNM ya Pak, tag-nya ya Pak. Ya, bisa di DNM. Saya belum follow DNM Pak. Ya, follow dong, Bu. Enggak, saya baru follow yang Bagindo Imogen sama yang Global Imogen. Oh ya, nggak apa-apa. Follow Digital Network Marketing. Instagramnya ada. Digital Network Marketing sama yang Bagindo Imogen itu yang saya follow. Yang DNM belum Pak, nanti saya follow. Oh, ya Digital Network Marketing itu DNM atau Digital Marketing. Sama, Bu. Sama, siap. Ya, di sini cuma logonya aja. Oh iya, siap. Ya. Gitu. Sorry. Ke Digital Network Marketing aja ya, teman-teman. Mana iya, ini? Tingkatan ya Pak. Saya nggak kepikiran ke situ. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ya, silakan teman-teman nanti tag aja, langsung diposting aja di Facebook atau di Instagram Anda ya, atau mungkin di TikTok Anda. Insight manfaat training saya malam ini ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang 9 adalah mazhab testimonial. Apakah brand Anda memiliki komunitas pelanggan? Jika ya, komunitas tersebut bisa jadi aset berharga loh. Anda bisa menggunakan mazhab testimonial atau kumpulan video testimoni untuk menunjukkan kualitas produk Anda di mata konsumen yang sudah menggunakan. Nah, ya kayak hari ini tadi saya bilang ke teman-teman, ayo teman-teman buat testimoni dong, ikut acara DNM Live malam ini. Ya karena Anda adalah komunitas saya berhak dong minta teman-teman untuk membuat mazhab testimonial seperti itu. Ya, ini contohnya seperti itu. Ya, contohnya kumpulkan tipsnya apa aja yang dilakukan, kumpulkan sebanyak-banyaknya testimonial dengan topik tertentu. Contohnya malam ini saya minta tolong kepada teman-teman semua yang hadir untuk membuat video testimoni yang Anda upload ke Facebook Anda, ke TikTok Anda, ke IG Anda, Instagram Anda, atau Anda share ke grup WhatsApp Anda. Yang tujuannya apa? Bahwa teman-teman Anda biar tahu bahwa tiap Senin malam DNM Live ada trainingnya. Nah, materinya kita sudah menyiapkan materi hampir 2 tahun, Bu. Selama 2 tahun berturut-turut saya akan melakukan DNM Live, Bapak Ibu. Dan materinya berbeda-beda. Ya kalau dipikir kok sampai 2 tahun, 3 tahun, Pak, ya karena ibarat kita kuliah S1, S2, S3 itu kan perlu semakin lama kan pengkerucutan. Anda dulunya mungkin dokter umum, tapi setelah itu ambil spesialisasi kan gitu loh. Seperti itu. Nah, buat topik yang spesifik, skrip yang singkat, pastikan setiap testimoni memiliki kualitas video dan audio yang sama. Ya, kalau masalah kualitas ya itu tergantung dari handphone masing-masing ya, Bapak Ibu. Kalau skrip ya, skripnya sih bisa sih saya buat. Bapak Ibu bisa kenalkan, halo, nama saya Budi, saya tinggal di Jakarta Utara. Malam ini saya habis ikut training DNM Live yang berbicara tentang manfaat testimonial. Dan malam ini saya dapat insight banyak bahwasanya testimoni itu mendukung bisnis saya tumbuh semakin besar. Nah, seperti itu. Skripnya seperti itu. Nah, itu tinggal pengembangan, teman-teman. Yang ke-10 ada long form testimonial, itu hampir sama ya, teman-teman. Ini perlu blog ya. Jadi Anda harus buat blog. Ini nggak saya bahas lebih karena ini harus 1 hari lebih untuk bahas tentang long form testimonial. Karena Anda harus buat blog di sini.
Oke, itu aja teman-teman materi kita. Terima kasih sudah ikut live saya selama 1 jam 15 menit. Nah, silakan buat teman-teman yang mau sharing, mau tanya, Ya Pak, sama-sama. bisa open kamera, open mic, atau raise hand. Kita siap diskusi. Oke, ada yang mau sharing atau mau ada tanya? Ya Pak Rudi, boleh minta pendapat untuk membuat testimoni itu sebaiknya durasi berapa menit supaya lebih sampai ke penonton atau pendengar atau orang yang kita tuju. Ya, testimoni itu maksimal 3 menit, Bu. 3 menit ya. 3 menit. Kenapa? Karena orang tuh kalau sekarang bahkan kalau sesingkat-singkatnya nggak mungkin lah. Karena orang itu bisa konsentrasi lihat video itu di bawah 10 menit. Nah, tapi kalau Ibu bisa buat padat, jelas, singkat selama 3 menit, itu sangat powerful, Bu. Dan Ibu bisa posting di Instagram, bisa posting juga di TikTok. Kalau dulu kan TikTok maksimal 1 menit, tapi sekarang 3 menit bisa di TikTok, Bapak Ibu posting. Jadi waktunya sekitar 3 menit, Bu. Itu, Bu. Oke, ada lagi? 3 menit kepotong, Pak. Jadi nggak maksimal ya, Pak ya. Apanya, Bu? Kalau lebih dari 3 menit nanti akan kepangkas dan tidak maksimal untuk apa yang akan kita sampaikan. Ya, sebenarnya lebih dari 3 menit bisa, Bu. Ibu bisa posting di Instagram juga bisa 1 jam. Atau di Facebook ya. Cuma kalau Ibu, atau di YouTube bisa lebih dari berjam-jam ya. Cuma kalau TikTok itu maksimal hanya sementara 3 menit, Bu. Itu, Bu. Tapi kalau Ibu testimoninya lebih dari 3 menit, postingnya di mana, Pak? Ya di Facebook, di Instagram, di YouTube bisa, di Telegram juga bisa. Grup Telegram. Gitu, Bu. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih kembali. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau sharing atau dapat insight apa malam ini? Silakan. Ya, kalau memang nggak ada, saya cukupkan. Banyak terima kasih, teman-teman. Proses pembelajaran kita memang saya biasanya tak batasi, nggak lebih dari 2 jam, karena memang konsentrasi kita hanya 1 jam, 1 sampai 1,5 jam ya, maksimal sih 2 jam. Karena kalau selepas itu biasanya Bapak Ibu sudah ngantuk, sudah capek, sudah lapar dan sebagainya, seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman. Buat teman-teman yang belum order buku saya, silahkan order ke CS DNM. Oh, ada Bu Sari Rasen. Silakan Bu Sari. Sari Imogen Rasen. Ada yang sampaikan, Bu? Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam. Iya Pak, jadi saya tidak open kamera ini Pak, cuma mau kasih ini untuk teman-teman. Jadi judul malam ini itu sebenarnya luar biasa Pak, bagus sekali jujur. Biasanya saya kalau di luar itu berbayar, saya bayar 300.000 per bulan. Dan malam ini betul-betul saya bisa mendapatkan gratis. Jadi saya dari tadi tidak open kamera, tapi saya betul-betul menyimak hari ini dan terima kasih ilmunya Pak. Siap. Ditunggu hari Senin berikutnya Pak Bos. Oh iya. Pasti Pak. Bu. Jangan lupa aja timnya ya Bu ya. Iya Pak, lumayan. Tim saya sudah banyak yang masuk karena saya sarankan di grup itu. Iya. Iya Pak. Nah, nanti minta tolong buat video ya Bu ya, testimoninya ya Bu ya. Iya Pak, insya Allah. Oke Bu Sari, terima kasih. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi? Ini siapa ya? Saya buka chat dulu.
Apa boleh dapat materinya karena tadi saya terlambat? Boleh Bu Lisa Bali. Silakan Anda gabung di grup Telegram Digital Network Marketing. Apa yang saya sampaikan malam ini saya biasanya share nanti sama admin DNM akan di-share di situ. Silakan. Atau kalau Bapak Ibu yang terlambat nanti bisa nonton lagi siaran kita di Facebook Digital Network Marketing, kita ada rekodnya di situ, atau di YouTube Digital Network Marketing. Jadi semua yang saya sampaikan malam ini Anda bisa ambil PPT-nya di grup Telegram ya, grup Telegram Digital Network Marketing. Kalau mau lihat videonya dari awal sampai akhir, Anda bisa nonton ulang di Facebook Digital Network Marketing atau di YouTube Digital Network Marketing. Nah, hari ini saya juga live di Facebook dan di YouTube. Nah, ini Facebooknya ya, ini live. Bapak Ibu bisa cek di Facebooknya masing-masing atau di YouTube. Nah, ini YouTube-nya. Saya juga nonton YouTube. Ini live. Video Zoom-nya nutupin sharing materinya, Kak. Video YouTube. Sebagian materi ketutup kamera video. Oh ya. Bisa tampilkan pembicaranya saja dan video cam-nya digeser ke kanan supaya hasil rekam YouTube bisa cantik, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Saya akan perbaiki. Terima kasih buat Asik Kreatif. Nih, hari ini saya dapat masukan dari Asik Kreatif. Untuk penampilan pembicaranya ya, seperti itu. Nah, ini di Facebook, ini banyak juga yang nonton. Ada Bu Edi Suranto, Bu Eti, Bu Eni juga nonton. Selain Zoom, beliau juga nonton di Facebook. Profi Atin, Nina Bunga, Bu Asniati juga nonton ya di Facebook. Jumriani, Kalimantan Selatan, Kota Baru ikut nih. Rosmina, Uce, suaranya hilang, tidak ada suaranya. Ada Akilah Ahmad, Depok hadir ya. Jadi Bu Lisa Bali ya, nanti Anda bisa putar ulang lagi di Facebook dan di YouTube Digital Network Marketing.